Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dan masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba yang insya Allah baik ini. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita dari zaman unta hingga zaman Toyota. Sahabat rantak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenyamanan dan ketenteraman yang kita rasakan pada kehidupan ini itu sangatlah bergantung kepada teman yang selalu menemani kita. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, tentulah kita pun akan menjadi wangi. Dan jika kita berteman dengan orang yang jorok, maka kita pun akan menjadi jorok. Lantas sahabat, bagaimanakah keadaan orang-orang yang selalu ditemani oleh para malaikat yang mulia dan berbakti? Sahabat rantak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kami sambut engkau dengan penuh sukacita. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang di dalamnya diturunkannya lah Al-Quran. Tahukah sahabat, rugilah bagi orang yang tidak menjumpai bulan Ramadan. Dan sangatlah rugi bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan namun ia tidak mengambil manfaat daripadanya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya dengan berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan demikian dengan sholat sunnah di malam hari, yaitu sholat sunnah tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sahabat rantak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, ada dua orang dari kabilah Bali datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua masuk Islam dalam waktu yang sama. Namun sahabat, di antara mereka berdua, salah satu daripada mereka lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada yang satunya. Pada suatu hari, orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah tersebut ikut berperang dan ia wafat di dalam keadaan syahid. Adapun yang satunya, ia hidup setahun lebih lama kemudian wafat. Thalha bin Ubaidillah melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam, ia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ada yang sedang berada di depan pintu surga dan bertemu kepada dua orang yang telah wafat tersebut. Kemudian itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahulu mengizinkan orang yang kedua, yaitu orang yang hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama, masuk dahulu ke dalam surga. Para sahabat pun terheran-heran. Kemudian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apa yang membuat kalian heran?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah dan wafat di dalam keadaan syahid di medan jihad. Namun Rasulullah, kenapa justru orang yang kedua lebih dahulu diizinkan masuk ke dalam surga sebelum orang yang pertama?" Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama?" Para sahabat pun menjawab, "Ya, benar Rasulullah." Rasulullah SAW pun kembali bertanya, "Bukankah orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan
kemudian ia melaksanakan sholat, ia berpuasa dan sujud demikian dan demikian di dalam setahun? Para sahabat pun menjawab, ya benar Rasulullah. Kemudian itu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya di antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada bumi dan langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat rentak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik kisah tersebut dapatlah kita mengambil kesimpulan, janganlah kita mensia-siakan bulan Ramadan ini. Marilah kita perbanyakkan amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Tahukah sahabat, di dalam bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala kita ketika kita beribadah kepadanya di dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian daripada saya, singkat kultum saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Syahril Syakir, peserta kultum Rantak 2023, mohon undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.